Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Saudaraku dimanapun anda berada, para subscriber Shockbreaker, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati saudaraku sekalian, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempermudah segala hajat saudaraku sekalian dimanapun anda berada, amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun anda berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bersilaturahim, bertatap muka, walaupun hanya lewat dumai. Mudah-mudahan silaturahim kita dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan dipermudah segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dan lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umat hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun anda berada, senantiasa kita berselawat kepada kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang senantiasa kita lantunkan, kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Saudaraku dimanapun anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini saya akan menjelaskan tentang setiap manusia, saudaraku, pasti memiliki hawa nafsu, dan pastinya hawa nafsu inilah yang membuat kita sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala terkadang ada rasa semangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya pun ada rasa malas untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita ketahui, saudaraku, ialah bagaimana kita bisa mengatasi hal seperti ini, saudaraku. Sebelumnya menurut Al-Imam Al-Ghazali ada 4 penghalang, saudaraku, yang membuat kita ibadah kepada Allah ini bisa terhalang, bisa malas, ataupun bisa dengan alasan-alasan lain. Yang pertama yaitu penghalang. Yang pertama itu ialah karena sebab duniawi, saudaraku. Sebab duniawi ini mungkin faktornya banyak sekali. Bisa dengan urusan pekerjaan, bisa dengan urusan sosial, bisa harta, maupun yang lainnya. Nah, ini penyebab duniawi inilah yang membuat penghalang kita beribadah kepada Allah. Mungkin kita merasakan malas ataupun dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, penghalang yang membuat ibadah kita kepada Allah kendor ataupun malas ialah itu karena faktor makhluk, saudaraku. Makhluk bisa
berupa teman, saudara, anak, istri, ataupun yang lainnya. Inilah faktor makhluk yang membuat ibadah kita mungkin tertunda-tunda ataupun menjadi penyebab malas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saudaraku, faktor yang menghalang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dikarenakan dari setan. Bisa dari bisikan setan yang membuat diri kita ini malas menunda-nunda ibadah sholat kita kepada Allah maupun ibadah yang lainnya, dan inilah faktor yang membuat kita menghambat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ialah faktor dari nafsu kita, saudaraku. Nah, inilah yang saya akan bahas, nafsu yang tentunya menurut dari Imam Al-Ghazali yaitu ada 7, saudaraku, nafsu. Dan dalam Al-Quran itu ada 3 gambaran besarnya, cuma karakteristiknya itu ada 7, saudaraku. Yang pertama ialah nafsu amarah. Nafsu amarah ini nafsu yang cenderung senantiasa ia ingkar kepada Allah, senantiasa ia selalu berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, cenderung mendorong kepada keburukan, senantiasa ia melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Ini nafsu amarah. Kemudian yang kedua, saudaraku, ialah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini seorang yang ia mungkin senantiasa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia pun masih suka berbuat maksiat. Ia suka melakukan hal-hal yang tercela. Jadi ibadah ia dan maksiat pun masih jalan. Maka ini dinamakan nafsu lawamah. Maka kita harus menghindari nafsu lawamah ini, saudaraku, agar apa? Agar kita itu tidak selalu berbuat maksiat. Dan yang ketiga, saudaraku, nafsu ialah mulhamah. Nafsu mulhamah ini pelakunya orangnya cenderung suka berbuat riya, suka ujub, suka takabur, cinta dunia. Maka seorang yang memiliki nafsu mulhamah, maka ia senantiasa cenderung mengikuti hawa nafsunya, riya, ujub dunia, cinta dengan dunia, dan ia pun senantiasa mengikuti apa yang diinginkan oleh nafsunya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, para subscriber Shockbacker yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah nafsu mulhamah. Kemudian yang keempat, saudaraku, ialah nafsu mutmainnah. Nah, inilah nafsu yang senantiasa hatinya bersih, nafsu yang senantiasa mengikuti ataupun melakukan dorongan, kecenderungan dengan hal-hal yang terpuji, hal-hal yang positif. Ia senantiasa berbuat baik, ia senantiasa beribadah kepada Allah, dan senantiasa menjauhi akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tentram, dan nafsu mutmainnah ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, saudaraku, nafsu yang kelima ialah nafsu radiyah. Apakah itu nafsu radiyah? Nafsu radiyah itu ialah, saudaraku, nafsu yang senantiasa ia telah berada di makom yang fana. Seorang tersebut senantiasa ibadah kepada Allah,
sehingga ia tenggelam dengan lautan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi terkadang saking cintanya ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia pun lupa dengan dirinya karena fana, saudaraku. Dan kemudian nafsu yang keenam ialah nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah ini sama dengan seperti nafsu radiyah, ia nafsu yang makomnya dari fana, kemudian tenggelam juga dari lautan tauhid. Nafsu mardiyah ini senantiasa ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tenggelamlah ia dalam lautan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi hal-hal duniawi, dan ia pun orang yang mempunyai nafsu mardiyah ini senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kemudian yang terakhir ialah nafsu kamilah. Nafsu kamilah ini merupakan nafsu yang sempurna, nafsu yang senantiasa menjauhi hal duniawi dan senantiasa ibadah dan ibadah. Hidupnya, nafsunya ingin senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan keduniawian, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya nafsu kamilah ini nafsu yang sangat sempurna. Nafsu kamilah hanya dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Nafsu yang ingin senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, itulah ciri-ciri nafsu yang tentunya kita harus bisa mengetahui, dan kita pun harus bisa membedakan. Lantas, kalau kita sudah bisa mengetahui membedakan, kita jangan sampai terdorong, yaitu mengikuti nafsu yang kurang baik. Jangan sampai kita terjerumus dengan nafsu yang tidak baik. Seperti tadi nafsu amarah, ya, nafsu yang ingin menggebu-gebu melakukan hal perbuatan tercela, suka maksiat. Dan kita pun harus menghindari pula nafsu lawamah, ya, kita ibadah pula tapi masih celah. Kita harus sedikit demi sedikit menghindari. Karena apa? Karena kita harus menghilangkan yang namanya maksiat. Sedikit demi sedikit belajar untuk menghilangnya atau menghindari perbuatan maksiat. Kita harus senantiasa mempunyai nafsu mutmainnah, hati kita tentram, dan kita pun terdorong cenderung melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang terpuji, sehingga kita senantiasa dirahmati, dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku, itulah 7 karakteristik nafsu yang harus kita ketahui, dan tentunya kita harus bisa menjaga diri kita, ya, dan mengontrol nafsu kita. Tentunya kita harus bisa menjaga nafsu yang gak baik, ya. Jangan sampai nafsu yang gak baik kita itu ikuti. Kita harus mengikuti nafsu-nafsu yang baik, sehingga kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat. Demikian saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq.
ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.